Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema Yang Kangen Setengah Mati Kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke readingannya. Siapakah seseorang yang kangen setengah mati kepadamu? Kalau yang terlihat ya, di sini seseorang ini adalah seseorang yang tentunya sudah mengenal kamu ya. Dia seseorang yang merasa nyaman untuk di dekat kamu, di sisi kamu. Dia menyukai dan mengagumi segala hal tentang kamu. Oke? Beberapa di antara kamu mungkin sudah pernah ya menjalin hubungan dengan seseorang ini sebelumnya, dan dia nggak bisa move on. Ya, dia masih terbayang-bayang dengan wajah kamu. Dia masih mengingat ya tentang kenangan dan juga memori-memori kalian yang telah kalian ciptakan ya bersama. Makanya pada saat ini dia menunggu kamu, dia menantikan kamu dan juga hubungan ini untuk bisa terjalin kembali. Kemudian, saya merasakan juga seseorang ini ingin bisa membicarakan sesuatu ya. Ada hal yang ingin dia bicarakan. Mungkin tentang permasalahan-permasalahan ya yang telah kalian miliki, yang membuat kalian tidak ada komunikasi, membuat kalian tidak ada pertemuan lagi. Dia kangen banget sama kamu. Dia ingin bisa memberikan jawaban dan juga kejelasan tentang hal-hal yang membuat kamu penasaran ya selama ini. Karena banyak di antara kamu yang kayak nggak diberi kejelasan ya, hubungannya gantung, ada yang di ghosting. Padahal kamu sayang banget sama dia. Kamu benar-benar cinta, kamu benar-benar tulus untuk menjalin hubungan bersama dia. Tapi di sini banyak di antara kamu yang hubungannya nggak seimbang. Ya, di saat kamu udah berkorban, di saat kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dia cinta, kasih sayang, kepedulian dan perhatian ya dari hati kamu yang terdalam, tapi sepertinya di sini ada seseorang yang kurang bersyukur ya atas segala hal yang telah kamu berikan kepada dia. Oke, makanya ini membuat beberapa di antara kamu kayak kesal gitu ya, marah, kecewa, sedih, galau, bahkan ada yang sampai trauma juga jika mengingat tentang apa yang telah terjadi. Karena sebenarnya kamu adalah seseorang yang baik, kamu seseorang yang tulus, kamu seseorang yang tentunya bisa menerima ya segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan kamu. Kamu hanya ingin keseimbangan. Kamu hanya ingin bisa dihargai, dimengerti, dan diberikan cinta dan juga kasih sayang dengan baik. Ya, kamu nggak suka kalau dibikin curiga terus ya sama dia, dibikin cemburu, atau kamu merasa kurang diperhatikan ya oleh seseorang yang kamu sayang, padahal kamu sangat butuh untuk diperhatikan, kamu sangat butuh untuk disayangi. Ya. Tapi beberapa di antara kamu berhubungan dengan seorang yang cuek, dingin, ya, kurang bisa menyisihkan waktu, ya. Padahal kamu adalah pasangannya. Kamu adalah seseorang yang dia sayang. Makanya pada saat ini, ya, kamu berharap bahwa siapapun nantinya akan datang, entah ini orang yang lama ataupun orang yang baru, seseorang tersebut bisa menghargai kamu, seseorang tersebut bisa mencintai kamu, setia, dan juga terbuka. Baik tentang pikirannya maupun perasaannya. Ya, tidak ada yang ditutupi, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kemudian, saya juga merasakan ada energi gengsi ya di sini. Ada seseorang yang gengsi untuk menyampaikan rasa kangennya, rasa rindunya. Ya, dia masih berpikir-pikir gitu untuk menyampaikan bahwa sebenarnya dia memang benar-benar butuh kamu ya di sisinya. Dia membutuhkan cinta dan kasih sayang kamu. Karena kalau nggak ada perhatian ya dari kamu, nggak ada kepedulian dari kamu, dia merasa hidupnya hampa. Dia merasa hidupnya tidak berwarna lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena hanya kamu di sini yang membuat dia bersemangat, hanya kamu yang membuat dia di sini merasa ingin bisa melanjutkan kehidupan dengan baik, berubah menjadi seseorang yang lebih baik, ya, dan bisa menjaga kamu sebagai pasangannya. Seseorang yang sangat dia cintai, seseorang yang ingin dia jaga ya selamanya. Memang saya melihat di sini ada yang egonya tinggi ya. Mungkin dia lebih banyak memfokuskan pada hal-hal yang berupa kesenangan dia, hasrat dia, sehingga melupakan kamu. Ya, sehingga dia mengabaikan kamu selama ini. Ada hal-hal yang membuat kamu risih. Ya, dari sikapnya, mungkin dari tindakannya, atau kata-katanya ya. Kamu hanya ingin dia berubah dan juga menyadari kesalahannya. Pada saat ini jelas dia sangat merindukan kamu, dia merindukan kamu setengah mati. Dia ingin sekali bisa mendengar suara kamu lagi, melihat wajah kamu lagi, menggenggam tangan kamu dengan erat ya, dan memeluk kamu. Karena dia merasa bahwa kamu seseorang yang sangat spesial, seseorang yang benar-benar dia sayang, dia cintai, dan ingin dia pertahankan. Meskipun memang dia pernah melakukan kesalahan ya sebelumnya, tapi dia akan berubah, dia ingin minta maaf sama kamu, dan dia berharap kamu akan memaafkan segala kesalahannya. Pada saat ini saya juga melihat ada energi stalking, ada seseorang yang melihat kamu ya, memantau kamu dari kejauhan. Dia memandangi foto-foto kamu, ya. Karena dia belum berani gitu untuk bisa mengatakannya secara langsung. Ya, tapi dalam waktu dekat ini dia akan mencoba gitu untuk memberanikan diri, untuk bisa menghubungi kamu ya, memulai komunikasi, mengawali pembicaraan. Dan jika sebelumnya ada beberapa di antara kamu yang pasangannya ini kayak menghadirkan orang ketiga, saya melihat di sini dia siap untuk meninggalkannya. Ya, dan dia memilih kamu. Dia sudah memilih kamu pada saat ini. Ya, dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Makanya dia ingin memperjelas situasi, memperjelas keadaan, dan juga kelanjutan dari hubungan ini akan dibawa kemana untuk kedepannya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di sini saya melihat beberapa di antara kamu sedang berada dalam fase healing ya. Kamu mencoba untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan kamu, dari rasa bersalah kamu, dari rasa marah, kecewa, ataupun juga rasa terluka yang terjadi akibat seseorang ataupun situasi yang telah terjadi. Ya, yang jelas kamu adalah seseorang yang kuat. Kamu adalah seseorang yang mampu dan juga berhasil untuk melalui itu semua. Makanya kamu bisa berada di titik yang sekarang. Ya, jadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Karena kamu sudah berjuang selama ini. Ya, sayangi diri kamu, tingkatkan nilai dan juga kualitas ya dari diri kamu. Jika kamu butuh waktu untuk healing, untuk bisa memulihkan luka-luka batin, ya, luka-luka masa lalu, maka ambil waktu kamu ya untuk berhenti sejenak dan menyembuhkan segalanya. Ya, mengakui dan juga melepaskan segala ketakutan, segala kecemasan, kekhawatiran,
hal-hal yang membelenggu kamu selama ini. Ya. Karena jelas ya, kamu ini adalah seseorang yang sangat memikirkan tentang masa depan. Ya, kamu ingin masa depan kamu menjadi lebih baik. Ya. Dan semua itu bisa dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu udah terbebas, udah terlepas dari segala energi-energi negatif, maka kamu akan sangat mudah di sini untuk menciptakan, membangun masa depan yang cerah dan juga lebih indah. Ya, dalam setiap aspek di dalam kehidupan kamu. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa kamu telah menjalani ya situasi yang sangat berat, kesedihan, ya, kepahitan hidup. Tapi hal-hal tersebut yang akan membuat kamu bersyukur nantinya karena kamu akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kamu akan mencapai level yang lebih bisa membuat kamu bahagia, bisa membuat kamu merasa tenang, damai, tanpa perlu cemas, khawatir, ataupun galau-galau lagi. Oke, di sini terlihat jelas ya ada seseorang yang merindukan kamu. Apalagi kamu sedang dalam fase meningkatkan nilai ya, kualitas diri. Kamu semakin bersinar. Ya, jadi nggak heran kalau banyak yang tertarik sama kamu, banyak yang suka sama kamu, ingin mendekat ya. Bahkan bukan hanya satu orang. Ya, ada beberapa orang di sini, 2 atau lebih. Bisa jadi gabungan dari orang lama dan juga orang yang baru. Di saat kamu udah meningkatkan level kamu ya, kesadaran kamu, tentunya kamu memiliki banyak pilihan. Kamu bebas memilih siapa yang kamu inginkan, siapa seseorang yang kamu ingin bersama dengan dia. Ya, kamu akan menjalani kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, penuh dengan keberlimpahan. Apalagi di sini ada awal yang baru, ya, ada fase yang baru yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Ya, keuangan kamu, karir kamu akan semakin meningkat. Ini akan membantu kamu ya dalam merasa aman, ya, merasa damai, tenang. Bisa melakukan apapun yang kamu mau, bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Ada pertumbuhan ya. Dari yang sebelumnya mungkin kamu pikirannya begitu terbatas, sekarang kamu bisa lebih memperluas perspektif kamu, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, makanya kamu energinya begitu berkilau ya, menarik banyak orang. Dan ya banyak orang yang merasa suka, merasa ingin dekat, ingin menjalin hubungan dengan kamu, ya. Tinggal kamunya aja di sini yang memilih ya, dan juga berhati-hati tentang pilihan kamu. Pastikan segala pilihan yang kamu ambil adalah pilihan yang terbaik. Dan kamu siap atas segala konsekuensi yang bisa saja terjadi. Oke, sekarang kita akan lihat lagi situasi yang mungkin terjadi di antara kamu dan juga dia. Oke, sudah ada 5 kartu di sini, kita baca. Dari kartu pertama ada insecure. Ada seseorang yang insecure ya di sini. Ini bisa jadi energi kamu ya. Mungkin kamu insecure karena banyak hal-hal negatif yang telah terjadi dan itu menurunkan ya rasa percaya diri kamu, rasa optimis kamu. Tapi karena pada saat ini kamu sedang fase healing ya, sudah saatnya untuk kamu bisa lebih percaya diri, lebih merasa aman dan juga optimis ya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja dan tentunya semesta akan membantu kamu untuk bangkit. Ya, untuk bisa merasa percaya diri lagi, lebih berani ya dalam mengambil resiko, mengambil pilihan ya dan mengambil keputusan. Oke. Saya melihat juga energi ini energi yang sama dengan yang dia rasakan ya, seseorang yang kamu fokuskan, karena memang dia tahu gitu bahwa dirinya punya banyak kesalahan sama kamu. Dia banyak menyakiti kamu, membuat kamu terluka ya dengan segala sikap, tindakan maupun kata-katanya. Ya mungkin ada sikap-sikap yang telah dia lakukan ya secara tidak sadar dan tentunya dia menyesal pada saat ini. Ya.
dia menyesal. Terlepas dari apakah dia sudah minta maaf sama kamu atau belum, ya. Mungkin dia masih terhalang oleh egonya, gengsinya yang tinggi. Tapi yang jelas dia menyesal, dia ingin minta maaf, ya, kepada kamu karena sudah menyanyiakan kamu selama ini. Oke, kemudian untuk kartu selanjutnya di sini ada ikatan batin. Seseorang merasa terikat ya secara batin sama kamu. Mungkin dia sudah menganggap kamu ini sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia, seseorang yang berjodoh dengan dia. Oke? Jadi meskipun kalian sudah terpisah, kalian memiliki jarak ya, beberapa di antara kamu ada yang memang terpisah jarak cukup jauh ya. Ada yang mungkin LDR, ada yang beda kota, beda negara. Atau mungkin hanya sekedar terpisah jarak karena memang sudah tidak ada hubungan lagi, tidak ada komunikasi lagi. Tapi yang jelas di sini dia merasakan ikatan batin tersebut semakin kuat, ya, semakin dalam. Dia perhatian sebenarnya sama kamu, dia peduli. Ya, dia masih memikirkan kamu. Makanya dia saat ini kangen ya, setengah mati sama kamu. Dia nggak bisa melepaskan ikatan ini karena memang sebelumnya dia pernah gitu mencoba untuk move on dari kamu ya, mencoba untuk mencari pengganti kamu, dekat dengan orang lain, mencari pelarian dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semakin dia mencari pelarian, dia semakin merasa membohongi dirinya sendiri. Karena dari hatinya yang paling dalam dia tahu bahwa hatinya itu hanya fokus kepada kamu. Dia hanya sayang pada kamu, cinta sama kamu, bukan sama orang lain. Jadi sekeras apapun dia lari, sekeras apapun dia mencoba untuk mencari pelarian, di sini ikatan batin tetap terasa. Ya, nggak bisa dia membohongi hatinya sendiri. Bagi dia kamu tetap yang jadi yang terbaik, kamu tetap jadi yang spesial, yang dia inginkan. Dia ingin bersama dengan kamu selamanya, bahkan nanti sampai ke level yang lebih tinggi, sampai ke jenjang pernikahan. Ya, dia merasa bahwa semesta telah mentakdirkan kalian untuk bersatu. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk yang pernah dia lakukan sama kamu, entah dia sebelumnya manipulatif, toksik atau apapun itu ya, yang bersifat buruk, tentunya ada karma ya yang harus dia jalani. Dan mungkin sebagian di antara kamu ya, hubungannya ini ya, seseorang yang kamu fokuskan mungkin sedang menjalani karma pada saat ini ya, sedang menebus karma. Tentunya hal tersebut dibutuhkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Oke, kemudian kita lanjut di sini ada menyepelekan ya. Ada seseorang yang menyepelekan, seseorang yang ya mungkin kayak karena dia merasa kamu udah sayang gitu sama dia, udah cinta sama dia, jadi dia kayak seenaknya aja sama kamu. Dia ya sesuka-suka hatinya aja, kadang ngasih kabar, kadang enggak, kadang dia bisa mengalah, tapi kadang dia kayak mempertahankan ya kesalahannya. Egonya semakin tinggi dan dia menjadi kurang bisa bersyukur atas hadirnya kamu di dalam kehidupannya. Ya, pada saat itu dia merasa baik-baik saja ya, karena dia merasa sedang di atas gitu ya. Dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan kamu, dia bisa membuat kamu tergila-gila sama dia. Ya, makanya dia jadi kurang menghargai kamu, kurang bisa mengerti ya dan juga memahami perasaan kamu yang sebenarnya. Tapi tentunya dia menyesal ya, sudah menyepelekan kamu, sudah kurang menghargai kamu dan ya menyia-nyiakan kamu. Karena pada akhirnya dia di sini kehilangan ya. Dia merasa kehilangan, dia merasa sedih, merasa membutuhkan kamu ya. Dia nggak tahu apakah dia bisa bersama dengan kamu lagi atau tidak ya, karena tergantung dari kamu. Apakah kamu mau memberikan kesempatan untuk dia lagi atau tidak. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada tanggung jawab. Ya. Ada tanggung jawab yang besar tentunya jika sudah menjalin hubungan.
ya, untuk menjaga komitmen, menjaga kesetiaan, memahami perasaan pasangan ya satu sama lain, untuk lebih mengedepankan cinta dibandingkan amarah ya, dibandingkan dengan serangan-serangan yang tentunya bisa membuat kalian terpisah satu sama lain. Ada seseorang yang melepaskan tanggung jawab. Ya, seseorang yang mungkin dia udah banyak janji ya sama kamu, bakal begini, bakal begitu. Dia akan memberikan ini dan memberikan itu. Tapi ternyata dia lari dari tanggung jawab. Dia tidak menepati kata-katanya, dia tidak menepati janji-janjinya sama kamu. Ya, tentunya dia tidak akan bisa lari ya dari tanggung jawab, karena di sini dia merasa dia perlu untuk membayar ya segala hal yang perlu dia bayar ya, baik ini janji-janjinya ya, kata-katanya kepada kamu, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari kamu kembali. Ya, dan untuk kata selanjutnya di sini ada niat tulus. Pada saat ini ya, jika dia diberikan kesempatan oleh kamu lagi, maka dia ingin menunjukkan niat tulusnya, tanggung jawabnya, kesetiaan, dan juga komitmen yang terbesar ya yang bisa dia tunjukkan sama kamu. Dia akan berkorban, dia akan berusaha, dan dia akan membuktikan kepada kamu bahwa dia serius sama kamu ya, menjalin hubungan ini untuk bisa bersama selamanya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, ada kartu Queen of Cups, The Hangman, dan ada kartu Page of Cups. Saya melihat di sini ada energi Scorpio ya yang kencang, kemudian juga ada Pisces ya, ada Capricorn, Virgo, dan ada Cancer ya. Nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Di sini saya merasakan memang ada energi stalking yang kuat ya, seseorang yang begitu kangen, begitu ingin bisa bertemu, ingin bisa memeluk kamu lagi dengan erat. Tapi pada saat ini ya, dia hanya memantau, dia merasa belum mampu, dan dia masih melihat situasi. Ya, apakah kamu sudah siap untuk ditemui, apakah kamu sudah siap untuk dihubungi ya. Dia takut salah langkah, dia takut bahwa kalian berdua akan semakin jauh ya dengan tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Dia takut bahwa kamu masih marah sama dia ya, karena dia sadar diri pada saat ini. Sebelumnya mungkin dia nggak sadar diri, tapi sekarang dia sadar diri. Oke? Dan perpisahan yang terjadi membuat dia semakin menyadari ya perasaan-perasaannya ya. Dia mencoba untuk mendengarkan intuisinya yang selalu memandu dia, membimbing dia untuk kembali kepada kamu. Karena sebelumnya dia hanya mendengarkan egonya ya, logikanya. Dia kurang terhubung gitu dengan hati, perasaan, dan juga intuisinya. Tapi sekarang ya, dia mencoba untuk bisa lebih terhubung ya, untuk bisa lebih memiliki empati, kasih sayang, cinta, dan juga kehangatan lagi. Ya, dia ingin memberikan kepedulian, perhatian. Ya, dia ingin menyembuhkan segala luka-luka yang telah dia timbulkan selama ini, dan dia ingin menebus kesalahannya sama kamu. Dia ingin memberikan kamu kebahagiaan, dia ingin memberikan apapun yang kamu butuhkan dan yang juga kamu inginkan. Mungkin sebelumnya dia kurang bisa mendukung kamu ya, tapi saat ini dia ingin mendukung kamu sepenuhnya, mendukung kamu 100%. Oke, kemudian di sini dia tahu ya bahwa kamu butuh waktu, dia tahu bahwa kamu sangat sayang, sangat cinta, dan juga begitu tulus sama dia. Ya. Ada perspektif baru yang dia pada akhirnya kembangkan ya. Jika dia melihat tentang masa lalu kalian. Jika sebelumnya ada permasalahan, tentunya dia ingin menyelesaikannya
ya. Dia ingin memperjelas semuanya agar tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal di masa depan. Tidak ada lagi ketidakpastian di masa depan. Ya, karena dia udah berkontemplasi loh di sini. Ya, dia sudah menyadari. Dia sudah memiliki banyak ide-ide, inspirasi untuk hubungan ini ke depannya. Ya, untuk bisa meminimalisir konflik, untuk bisa membuat hubungan kalian langgeng, membuat hubungan kalian romantis dan juga penuh cinta. Ya, dia tidak mau berdebat lagi sama kamu, dia nggak mau ada hal-hal yang membuat kalian berantem lagi. Dia hanya ingin mengedepankan cinta, ya. Makanya di sini ada kartu Page of Cups. Dia ingin menawarkan kembali cinta yang sebelumnya telah dia sia-siakan. Ya, bahkan dia sampai memimpikan kamu di sini ya, saking kangennya, saking dia rindu sama kamu. Ya, makanya sampai ke bawah mimpi. Ya, dia sadar bahwa sebelumnya mungkin dia kekanak-kanakan, ya, tidak dewasa. Tapi semakin dia terhubung dengan intuisinya, dia semakin sadar ya bahwa kamu yang terbaik dan kamu adalah jodohnya. Ya, selama ini dia tenggelam dalam ilusi, tapi sekarang dia ingin melihat kenyataan. Ya, dia ingin bersama dengan kamu kembali. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Eight of Wands, lalu ada Five of Swords. Bottom of deck ada Ten of Cups. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang berhubungan dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, ya. Dan ada juga yang berhubungan dengan Taurus. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang dealing sama kamu, orang yang kamu fokuskan. Saya melihat di sini ada energi pernikahan ya. Jadi memang ada potensi, ada kemungkinan bahwa kalian akan melanjutkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Karena saya melihat bahwa usaha dan pengorbanannya yang akan dia tunjukkan kepada kamu di sini akan benar-benar totalitas gitu. Dia ingin hidup bahagia sama kamu, membentuk sebuah keluarga ya. Dia tahu bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Ya, dia ingin merasakan ya hubungan yang harmonis yang membuat kalian merasa saling terpenuhi ya satu sama lain. Menciptakan komitmen yang stabil, yang seimbang tentunya. Makanya di sini ada kartu Eight of Wands, artinya dalam waktu dekat ini ya ada suatu pesan, ada suatu komunikasi yang akan datang. Ya, mungkin dia ingin ngajakin kamu bertemu, dia ingin bicara secara langsung sama kamu. Ya, bicara dari hati ke hati. Ya, tidak lagi mengedepankan ego, tapi dari hati ke hati. Menyelesaikan segala permasalahan yang ada, meluruskan segala ketidakjelasan, konflik, ya, perdebatan yang mungkin terjadi. Apalagi kalau sebelumnya dia pernah ghosting kamu ya. Dia tahu bahwa dia telah egois ya, dan kamu pun juga merasa bahwa hubungan ini gak seimbang ya, tidak adil bagi kamu. Beberapa waktu kebelakang ini mungkin kamu merasa tertekan ya, stres, depresi, frustrasi. Karena kalau udah sayang ya, kamu itu akan sayang banget, kamu akan cinta banget ya, dengan begitu dalamnya kepada seseorang yang kamu fokuskan. Ya. Mungkin beberapa di antara kamu merasa terintimidasi ya dengan hubungan ini. Tapi dia sekarang ingin kembali ya, dan juga memperbaiki semuanya. Karena balik lagi dia
sangat mengagumi kamu. Dia melihat kamu itu seseorang yang lucu, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang sabar, perhatian, ya, tulus sama dia, bisa menerima kelebihan dan kekurangannya, yang tentunya nggak semua orang gitu bisa seperti kamu, bisa menerima dia apa adanya. Ya, kamu seseorang yang hangat dan juga ramah. Ya, dia kangen manja-manjaan lagi sama kamu, romantis-romantisan lagi, ya, mengunjungi tempat yang indah bersama-sama, ya, menghabiskan quality time bersama-sama. Ya, dia ingin sekali jujur sama kamu, mengatakan betapa menariknya, ya, betapa spesialnya kamu di matanya, di hatinya, betapa cantik, betapa gantengnya kamu, yang membuat dia tergila-gila, ya, bahkan sampai saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan, ya, kepada kamu. Oke, kita baca di sini untuk kartu pertama. Aku mengagumi setiap hal yang ada pada dirimu. Kamu begitu sempurna. Ya, sudah terlihat tadi, ya, bahwa dia sangat mengagumi kamu. Dia melihat kamu begitu sempurna. Dia melihat kamu begitu spesial. Oke, apalagi kamu mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Jadi cuma kamu di sini yang benar-benar bisa memahami dia. Makanya dia nggak mau, ya, mencari pengganti kamu. Dia nggak mau sama orang yang lain. Dan dia juga berharap kamu tidak akan mencari, ya, orang selain dia. Kemudian untuk kartu kedua, di sini dia mengatakan, jangan lupakan aku, ya. Aku selalu mengingatmu setiap saat, dimanapun aku berada. Aku masih mencintaimu. Jadi terlepas, ya, berapa lama pun kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan lagi, tapi di sini dia masih mencintai kamu dengan begitu dalamnya. Makanya dia berpesan jangan lupakan dia, ya, karena dia selalu mengingat kamu, kapanpun dan dimanapun dia berada. Kartu selanjutnya di sini, aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi dan berlalu begitu saja. Ya, mungkin kamu pergi dari dia, atau mungkin dia pernah pergi dari kamu. Tapi yang jelas dengan kehilangan kamu itu benar-benar menyakitkan bagi dia. Tapi kamu juga merasa sakit di sini, ya. Kamu juga merasa terluka. Jadi sebenarnya bukan hanya dia aja, kamu pun juga sama. Tapi dengan membiarkan kamu pergi, ya, itu sangat menyakitkan hati dia. Dan dia ingin kamu tahu tentang hal tersebut. Oke, kartu selanjutnya. Di sini dia mengatakan, saat ini aku sedang banyak pikiran yang memenuhi kepalaku, yang membuatku menjaga jarak darimu. Bersabarlah, aku akan datang kembali untukmu. Ya, dia ingin mengatakan bahwa dia memang akan datang kembali. Ya, jadi dia hanya berharap kamu bisa bersabar, ya. Karena pada saat ini dia sedang banyak pikiran, ya, banyak hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Mungkin ada permasalahan keluarga, mungkin ada permasalahan karir, keuangan, ya. Tapi yang jelas dia akan datang lagi untuk kamu. Ya, dia akan memenuhi janji-janji yang telah dia sampaikan, dia ucapkan, ya, dia janjikan kepada kamu. Dan untuk kartu terakhir di sini, tak peduli siapapun yang berada di dekatku saat ini, pikiranku selalu membawaku kembali kepadamu. Ya, memang seperti itulah keadaannya. Dia mengatakan tak peduli, ya, siapapun yang berada di dekat dia pada saat ini, ya, tapi pikiran dia selalu membawa dia kembali kepadamu. Fokusnya dia kembali kepada kamu. Jadi kayaknya nggak ada yang benar-benar bisa menghibur dia. Ya, hanya kamu yang mampu. Hanya kamu yang membuat dia bisa merasakan kebahagiaan sejati.
Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.